Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Pondok kecil itu berdiri sendirian. Sebuah pulau kayu yang rapuh dikelilingi lautan kehijauan. Bukan kehijauan yang menenangkan hati, melainkan warna gelap, pekat, yang menyimpan ribuan rahasia. Tempat bernama Pos Penjagaan Rute 13 itu memang terletak di titik terisolasi. Jauh di pedalaman, tepat di kaki gunung yang dijuluki masyarakat sekitar sebagai Gunung Kembar. Pos tersebut berfungsi vital sebagai pengawas jalur distribusi material tambang, memastikan truk-truk pengangkut melewati medan curam dengan aman. Selama hampir setahun bertugas di lokasi ini, Rahmat telah akrab dengan kesunyian yang menggigit, akrab dengan bani-banian alam yang menipu. Malam di sana adalah tirai hitam tebal, tanpa celah. Hanya ditemani cahaya redup dari lampu bertenaga surya dan suara satwa liar yang saling memanggil dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia. Pria yang baru menginjak usia 35 tahun itu menyukai posisinya jauh dari hiruk-pikuk kota, bebas dari tuntutan sosial yang tak berkesudahan. Namun, Rahmat memiliki alasan utama untuk mengasingkan diri. Utang-utang keluarga yang menumpuk tinggi, warisan pahit dari mendiang ayah, memaksanya menerima pekerjaan ini. Pekerjaan yang dibayar mahal dengan syarat kesendirian. Setiap rupiah yang didapatkan harus langsung dikirim pulang, membebaskan dirinya dari jeratan riba yang mencekik. Keraguan dan rasionalitas adalah dua pedoman hidup Rahmat. Dibesarkan di lingkungan yang menjunjung logika, Rahmat selalu menolak segala hal yang berbau tahayul atau mistik. Baginya, cerita-cerita hantu yang mengalir di warung kopi desa adalah fiksi belaka. Bumbu penyedap yang diciptakan untuk membuat malam terasa kurang membosankan. Akan tetapi, di tempat ini, keyakinan tersebut mulai diuji. Hutan yang membentang di belakang posnya, tempat gunung itu menjulang, memiliki reputasi yang sangat buruk. Penduduk desa setempat yang hanya sesekali terlihat menamai kawasan itu Alas Purwa Hutan Awal, meski Alas Purwa yang sesungguhnya berada di ujung pulau. Penamaan tersebut menunjukkan betapa kuno dan murninya hutan ini. Seolah-olah waktu berhenti berputar di batas pepohonan gelap. Seorang mandor tua yang pernah mengantarkan bekal, dengan mata yang menyimpan banyak kisah kelam, pernah mewanti-wanti Rahmat. Hati-hati nak, jangan pernah melangkah lebih dari garis sungai kecil di sana. Di hulu, bukan lagi tanah kita, itu adalah wilayah kaum Bunian. Rahmat hanya tersenyum sopan saat itu, menganggapnya sebagai cerita pengantar tidur. Namun, mandor itu bersikeras, menjelaskan legenda yang dipercaya turun-temurun. Konon, di hulu sungai yang airnya selalu terlihat berkabut tebal, tersembunyi sebuah kota Bunian. Kota yang terbuat dari cahaya dan emas, tempat makhluk-makhluk halus hidup dalam kemakmuran abadi. Mereka jarang mengganggu, tetapi jangan pernah mengambil apapun dari wilayah mereka, apalagi yang mereka sayangi. Makhluk-makhluk itu tidak mengenal uang nak. Balasan dari mereka bukan hanya harta, melainkan pengorbanan. Tugas mandor tersebut kala itu. Rahmat menghapus memori perbincangan itu, kembali fokus pada layar monitor CCTV. Hari telah beranjak malam. Pria itu menyeduh kopi pahit, mencoba menghalau kantuk yang mulai menyerang. Kebiasaan Rahmat adalah menyalakan radio kecil, mencari siaran yang paling jauh, sekadar untuk mendengar suara manusia. Suara dari peradaban yang berjarak ratusan kilometer dari tempatnya berdiri. Namun, malam ini, radio hanya mengeluarkan desisan statik yang parau. Seolah-olah gelombang radio pun takut melintasi hutan di belakang pos. Malam itu, hening terasa lebih berat, lebih menekan. Biasanya, hening di sana dipenuhi serangga malam dan lolongan anjing hutan. Tetapi kali ini, keheningan adalah kekosongan total. Rahmat merinding. Bukan karena dinginnya malam, melainkan karena ia menyadari sebuah kejanggalan. Pohon-pohon yang ia pantau di kamera seolah-olah menahan napas. Rahmat memeriksa log suhu. Tidak ada anomali. Pria itu memeriksa log sensor getaran. Semuanya normal. Tetap saja, ada sesuatu yang salah. Rahmat bangkit dari kursinya, berjalan ke jendela besar pondok. Cahaya bulan sabit yang tipis hampir tidak mampu menembus kanopi hutan. Dirinya berargumen, mungkin hanya karena kurang tidur, atau kecemasan bawah sadar mengenai utang yang belum lunas. Kecemasan itulah musuh nyata. Rahmat memutuskan untuk berjalan sebentar di sekitar perimeter pondok. Kaki melangkah di atas tanah basah. Rahmat menghirup udara yang seharusnya berbau lumut dan tanah basah, namun yang tercium hidung. Pria itu adalah bau yang tidak seharusnya ada di sana. Aroma melati yang tajam dan manis, aroma yang biasanya hanya tercium saat ada upacara adat atau perayaan besar. Bau itu datang dari arah hutan,
Rahmat menajamkan penglihatan. Di tepi hutan, tepat di balik batas sungai kecil yang dijaga untuk tidak dilintasi, kabut tipis mulai merayap. Kabut itu bukan kabut pagi yang biasa ia lihat. Kabut ini berwarna putih kebiruan, bergerak lambat, seolah-olah memiliki kesadaran. Aroma melati itu semakin kuat, menusuk indera penciumannya hingga terasa memabukkan. Rahmat menggelengkan kepala, mencoba menghalau ilusi. Mungkin ada tanaman langka di sana yang baru mekar, atau mungkin mandor tua itu meletakkan sesajen di dekat pohon beringin tua. Alasan-alasan logis selalu menenangkan. Namun, saat mata Rahmat menoleh ke arah pondok kembali, hatinya mencelos. Di sudut mata Rahmat, di balik bayangan yang diproyeksikan lampu, ada sesuatu yang bergerak. Bukan bayangan daun yang tertiup angin, melainkan siluet sekilas yang menyerupai postur tubuh manusia yang sangat tinggi dan kurus, menghilang secepat Rahmat mengarahkan pandangan. Pria itu menarik napas dalam-dalam. Hanya kelelahan, bisik Rahmat pada dirinya sendiri, menguatkan hati yang mulai rapuh. Tidak ada yang namanya bunian, hanya utang yang nyata. Rahmat memutar badan, hendak kembali ke pos ketika pria itu mendengar sesuatu. Bukan suara hutan, bukan suara binatang. Ini adalah suara yang lembut, yang teredam oleh jarak, tetapi memiliki getaran emosional yang kuat. Suara tangisan. Tangisan itu datang dari dalam kabut kebiruan. Dari balik batas sungai, tangisan seorang anak. Rahmat membeku di tempatnya. Semua rasionalitasnya runtuh seketika. Siapa yang akan membawa anak kecil ke tengah hutan terpencil pada tengah malam? Siapa yang meninggalkan anak tanpa perlindungan di tempat ini, jauh dari peradaban terdekat? Mungkinkah ada kecelakaan di jalur tambang yang tidak ia ketahui? Penjaga itu berdiri di tepi sungai yang airnya keruh. Suara tangisan itu semakin jelas, penuh kepedihan yang menusuk. Hati nurani Rahmat, yang selama ini tertutup oleh lapisan sinisme, mulai bergetar. Utang bisa menunggu, tetapi nyawa seorang anak tidak. Lelaki itu mengabaikan peringatan mandor tua, mengabaikan ketakutan yang menjalar di punggungnya. Rahmat mulai melangkah maju, membiarkan bau melati itu membimbingnya, menuju tangisan yang putus asa, menuju jantung kegelapan yang perlahan menelannya. Rahmat menyeberangi sungai kecil yang airnya hanya setinggi mata kaki. Begitu melewati batas aliran air itu, sensasi yang dirasakan tubuhnya berubah total. Kelembapan udara meningkat drastis, dan dingin yang ia rasakan bukanlah dinginnya suhu malam, melainkan dingin yang mati. Seolah-olah ia baru saja melangkah ke dalam ruang pendingin besar yang tidak alami. Bau melati yang memabukkan kini bercampur dengan aroma lumut basah dan kemenyan yang terbakar. Aroma yang biasanya diasosiasikan dengan ritual kuno dan persembahan. Kabut kebiruan yang sebelumnya hanya merayap di tepi hutan, kini tebal dan pekat. Rahmat harus mengangkat tangan untuk melihat jari-jarinya sendiri. Visibilitasnya nyaris nol, dan setiap langkah terasa melangkah ke dalam adonan hampa. Suara tangisan yang memanggilnya kini terasa sangat dekat, seolah-olah anak itu hanya berjarak beberapa meter. "Hei, nak, kau di mana?" Seru Rahmat, suaranya terdengar pecah dan tidak berdaya. Suara itu ditelan kabut, tidak meninggalkan gema. Pria itu menyalakan senter di ponselnya, tetapi cahaya modern itu terasa sial-sial di hadapan ketebalan mistis ini. Senter hanya mampu menembus jarak pendek, memantul kembali dari partikel kabut seolah-olah kabut itu terbuat dari kaca buram. Rahmat mulai panik, bukan karena hantu atau demi tetapi karena ia takut tersesat. Jika dirinya tersesat, anak yang menangis itu akan mati kedinginan, dan dirinya sendiri mungkin tidak akan pernah menemukan jalan kembali ke pondok. Setiap desahan napas Rahmat kini menghasilkan kabut panas yang langsung membeku dalam udara dingin. Pria itu menyadari keanehan lain. Di dalam hutan ini, tidak ada lagi suara serangga. Keheningan di sini adalah keheningan yang sempurna, tidak terganggu oleh suara alam fana. Hanya ada suara tangisan yang terus berlanjut. Tangisan itu terdengar seperti suara anak yang sakit. Bukan tangisan merengek manja. Tangisan itu penuh rasa kehilangan dan kesepian yang mendalam, berhasil mengikis pertahanan rasional Rahmat. Naluri pelindung Rahmat sebagai manusia yang beradab, mengambil alih, mengalahkan semua ketakutan spiritual yang ada. Rahmat memutuskan untuk bergerak berdasarkan suara. Ia berjalan perlahan, mencoba menghindari akar-akar pohon yang mungkin menjeratnya. Pohon-pohon di sini berukuran raksasa, dengan batang yang dipenuhi lumut keperakan, memberikan kesan bahwa hutan ini sudah berdiri selama ribuan tahun. Lelaki itu berjalan selama beberapa menit, yang terasa seperti 1 jam, hingga akhirnya pandangan matanya berhasil menembus kabut. Di hadapannya, ia melihat sebuah ruang terbuka kecil, dikelilingi oleh akar-akar pohon beringin yang menjulang tinggi. Akar-akar itu tampak seperti tirai raksasa. Di tengah ruang terbuka itu, di bawah pohon beringin yang batangnya sebesar mobil, seorang anak kecil duduk meringkuk.
Anak tersebut adalah seorang perempuan, berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Pakaian yang dikenakan perempuan kecil itu tidak biasa, bukan pakaian desa atau pakaian kota, melainkan gaun putih bersih dengan bordiran keemasan halus. Gaun yang seharusnya tidak mungkin tetap murni tanpa noda di tengah hutan belantara. Rambutnya hitam legam, terurai rapi. Rahmat merasakan lonjakan darah panas. Anak itu nyata, Nak. Hei, panggil Rahmat. Bergerak mendekat. Saat Rahmat mendekat, tangisan anak itu berhenti secara mendadak. Keheningan kembali melanda. Kali ini lebih menakutkan karena anak itu sekarang menghadap Rahmat. Mata anak perempuan itu adalah hal pertama yang menarik perhatian Rahmat. Matanya besar, jauh lebih besar dari proporsi wajah normal, dan berwarna abu-abu keperakan yang aneh. Mata itu tidak memantulkan cahaya senter Rahmat. Mata itu siolia-lia menyerap cahaya. Mata itu menatap Rahmat tanpa emosi, tanpa air mata. Padahal jejak air mata masih terlihat jelas di pipinya. Sendirian? Tanya Rahmat lembut, berlutut, mencoba membuat dirinya terlihat tidak mengancam. Siapa namamu? Di mana orang tuamu? Anak itu hanya diam, kepalanya dimiringkan sedikit, seperti burung yang bingung. Aura yang dipancarkan anak itu bukanlah aura anak manusia. Anak ini tidak kotor, tidak menggigil, dan tidak menunjukkan tanda ketakutan sedikit pun. Ia hanya memancarkan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum Rahmat. Rahmat mengulurkan tangan. Ayo, sini, jangan takut. Aku akan membawamu pulang. Di pondok ada selimut tebal, ada air hangat. Anak itu menolak sentuhan Rahmat, tetapi tidak bergerak. Rahmat melihat ke sekeliling pohon beringin itu, mencari jejak orang tua, mencari tas atau barang yang mungkin ditinggalkan. Tidak ada apa-apa. Area di bawah pohon itu bersih, seolah-olah baru disapu, padahal seharusnya dipenuhi daun kering dan ranting patah. Lelaki itu mengambil keputusan cepat, tidak peduli siapa anak ini atau dari mana asalnya. Anak tersebut adalah makhluk hidup, dan posisinya di bawah pohon keramat ini sangat berbahaya, baik secara spiritual maupun fisik. Aku akan menggendongmu, ya, Rahmat berkata, tanpa menunggu jawaban. Pria itu mendekat, mencoba mengangkat tubuh mungil itu. Sensasi yang dirasakan Rahmat sangat ganjil. Tubuh anak itu ringan, hampir tanpa massa, seperti Rahmat hanya mengangkat boneka yang diisi udara. Selain itu, kulitnya sangat dingin, sedingin es yang baru dikeluarkan dari peti pendingin. Dingin itu menjalar cepat ke telapak tangan Rahmat. Rahmat berhasil menggendong anak itu. Anak itu tidak memberontak, hanya membiarkan dirinya diangkat. Matanya yang perak terus menatap Rahmat dengan tatapan hampa. Kita pulang, bisik Rahmat, mencoba mencari kehangatan dari pelukan. Saat Rahmat berbalik, berencana untuk mencari jalan kembali melalui kabut yang sama, tiba-tiba terdengar suara di belakangnya. Bukan suara manusia, itu adalah suara bisikan kolektif, seperti ribuan daun yang kering bergesekan bersamaan. Dia di sini, dia milik kita. Bisikan itu datang dari segala arah, bergema di antara akar-akar beringin. Rahmat merinding, jantungnya berdetak liar. Ini bukan halusinasi, ini adalah kenyataan dari tempat itu. Rahmat mempercepat langkahnya, berlari sekuat tenaga. Kabut tebal itu siolia-lia bergerak untuk menghalangi jalan Rahmat, semakin tebal dan semakin gelap. Rahmat tersandung, tetapi Rahmat berhasil menjaga anak itu agar tidak terjatuh. Bertahanlah, seru Rahmat pada dirinya sendiri. Saat Rahmat akhirnya melihat batas sungai kecil, garis pemisah antara dunia klinik dan dunia nyata, kabut itu mulai menipis. Rahmat melompati sungai. Begitu kaki Rahmat menapak di tanah seberang, kabut di belakang Rahmat langsung menyusut, menarik diri kembali ke dalam hutan, seperti tirai yang ditarik cepat. Aroma melati yang kuat langsung menghilang, digantikan oleh bau lumut dan tanah yang normal. Keheningan sempurna digantikan oleh suara jangkrik yang bising. Rahmat berhasil. Lelaki itu telah membawa anak itu keluar. Rahmat berbalik, melihat ke arah hutan. Di sana, di antara bayangan pohon-pohon raksasa, Rahmat melihat sesuatu. Bukan lagi sosok tinggi kurus yang samar-samar, melainkan siluet seorang wanita anggun, berdiri di balik pohon beringin, hanya terlihat sekilas di batas kabut. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri memandang ke arah Rahmat. Rahmat hanya melihatnya sekilas, tetapi Rahmat yakin wajah wanita itu dipenuhi kemarahan yang tenang dan dingin, seperti dewi yang dihina. Rahmat tidak menunggu lebih lama. Pria itu berlari kembali ke pondok, mendekap erat anak yang dingin itu. Rahmat tahu, baru saja ia tidak hanya menolong seorang anak yang tersesat. Rahmat telah melanggar batas yang sangat kuno, dan sesuatu akan datang menuntut anak itu kembali. Atau lebih buruk lagi, menuntut imbalan atas pertolongan yang Rahmat berikan. Rahmat memasuki pondok, mengunci pintu, dan membaringkan anak itu di sofa. Rahmat menyalakan semua lampu,
mencoba mengusir aura dingin yang dibawa anak itu. Dalam cahaya lampu, Rahmat menatap wajah anak itu dengan saksama. Mata perak itu terbuka. "Siapa namamu?" Rahmat bertanya. Lagi, kali ini anak itu berbicara. Suaranya halus, seperti lonceng kristal, tetapi tanpa kehangatan. "Anya," bisik anak itu. Di balik jendela kaca pos penangkapan, Rahmat bisa merasakan pandangan mata dingin yang mengawasinya dari dalam kegelapan hutan. Kesunyian yang ditinggalkan Jono terasa seperti jurang tak berdasar yang baru saja terbuka di hadapan Rahmat. Debu dari truk suplai telah mengendap, meninggalkan penjaga pos itu terdampar di antara karung beras yang berserakan, dan kesadaran mengerikan, Rahmat benar-benar sendirian. Tidak ada sinyal, tidak ada bantuan yang akan datang, hanya pos terisolasi, hutan yang mengintai, dan seorang anak kecil tanpa bayangan. Kelelahan yang Rahmat rasakan bukan lagi lelah fisik setelah berjaga malam. Itu adalah kelelahan esensi, seolah-olah jiwanya sendiri sedang diisap pelan-pelan. Pria di pondok itu mencoba berhitung. Sudah 4 malam ia berada di bawah satu atap dengan Anya. 4 malam yang diisi kedinginan konstan dan tatapan mata perak yang tak pernah terpejam. Penjaga pos itu memaksa diri untuk berdiri. Ia menyeret karang-karang perbekalan ke dalam pondok, mencoba mengabaikan sosok Anya yang kini duduk diam di tengah ruang tamu, di tempat yang paling dingin. Rahmat bergerak lambat, setiap ototnya protes, seolah-olah energinya dicuri setiap kali berdekatan dengan anak itu. Malam kembali tiba, lebih cepat dan lebih gelap dari biasanya. Rahmat tahu, malam ini adalah puncaknya. Ada ketegangan yang terakumulasi di udara, ketegangan yang tidak disebabkan oleh cuaca. Pohon-pohon di alas purwa tampak lebih tinggi. Bayangan mereka lebih gelap, seperti raksasa yang menunggu sinyal untuk bergerak. Lelaki itu memeriksa jam. Tepat pukul 11 malam. Rahmat duduk di kursinya, matanya terpaku pada Anya. Anak itu tidak lagi terlihat seperti anak kecil. Dalam cahaya lampu pijar yang redup, Anya tampak seperti patung porselen yang sangat dingin. "Apa yang akan terjadi?" Rahmat berbisik, suaranya parau. Anya memiringkan kepala. Gadis kecil itu akhirnya berbicara lagi. Suaranya kristal, tetapi terdengar seperti datang dari rongga yang hampa. "Dia akan mengambil apa yang menjadi miliknya," kata Anya. "Dan apa yang menjadi miliknya?" "Kamu?" tanya Rahmat. Anya menggeleng perlahan. Matanya yang besar memancarkan kekecewaan yang sangat tua. "Tidak, aku telah kembali. Dia akan mengambil harga dari pelanggaran batas yang kau lakukan." Tiba-tiba, suara angin menderu di luar pondok. Bukan angin badai, tetapi angin dingin yang aneh. Angin itu berputar di sekitar pondok, tidak menggoyangkan pohon, tetapi menghasilkan suara siulan bernada tinggi, seperti suara instrumen dari logam kuno. Pintu dan jendela pondok bergetar hebat. Rahmat terlonjak. Rasa takut yang ia coba tekan selama berhari-hari kini meledak di dadanya. Pria itu menatap kaca jendela, yang kini tertutup lapisan embun es yang tebal padahal pemanas ruangan masih menyala penuh. Aroma melati kembali menyerang, kali ini 100 kali lebih kuat, bercampur dengan bau kemenyan yang pekat, seolah-olah puluhan dupa raksasa baru saja dinyalakan di luar. Bau itu manis, memabukkan, tetapi membuat Rahmat mual, hampir muntah. Aroma itu adalah peringatan, adalah isyarat kedatangan sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Kemudian, Rahmat mendengar suara tapak kaki. Bukan langkah yang keras dan berat seperti langkah manusia, melainkan langkah yang ringan dan melayang, seolah-olah seseorang berjalan di atas air. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu pondok di taras kayu. Rahmat dan Anya sama-sama diam menahan napas. Suasana hening mencekik. Hanya terdengar suara detak jantung Rahmat yang memompa darah dengan histeris. Lalu terdengar ketukan yang pelan, 3 kali, tetapi mengandung otoritas absolut. Ketukan itu tidak meminta izin. Ketukan itu menuntut dibukakan pintu. Rahmat ingin bersembunyi. Rahmat ingin berteriak, namun tubuhnya kaku, seperti diselimuti es. Lelaki itu merasa jiwanya telah keluar dari tubuhnya sendiri, meninggalkan cangkang kosong untuk menghadapi apapun yang ada di balik pintu. Anya bangkit dari sofa. Untuk pertama kalinya, Rahmat melihat ekspresi di wajah anak itu bukan takut, bukan sedih, melainkan lega yang tenang. Anak itu berjalan ke arah pintu. Rahmat mencoba menghentikannya. "Jangan, Anya, jangan dibuka!" Tetapi terlambat. Sebelum Rahmat sempat menyentuhnya, Anya meraih kenop pintu dan memutarnya. Pintu terbuka. Di ambang pintu, berlatar belakang kabut tebal berwarna perak yang tampak memantulkan cahaya bintang yang tidak ada,
berdirilah Hawa. Hawa adalah perwujudan keindahan yang tidak adil. Tinggi, ramping, mengenakan gaun panjang berwarna biru langit dengan sulaman benang emas yang berkelip-kelip, seolah-olah ia baru saja melangkah keluar dari halaman istana bunian yang tersembunyi. Kulitnya seputih gading, dan rambut hitam panjangnya terurai, diterangi oleh cahaya perak dari belakangnya. Namun, kecantikan itu adalah ancaman. Matanya, persis seperti mata Anya tetapi jauh lebih intens, berwarna emas cair, dingin, dan memancarkan kekuasaan yang tak terbantahkan. Wanita itu bukan hanya cantik, wanita itu adalah manifestasi dari keabadian dan ketenangan yang mematikan. Sang Zhenyi melangkah ke dalam pondok. Bau melati dan kemenyan semakin kuat, membuat Rahmat terhuyung. Udara di dalam ruangan terasa seperti tiba-tiba mengandung tekanan yang besar. Hawa tidak melihat Rahmat. Pandangan mata emasnya hanya tertuju pada Anya. Hawa berlutut perlahan, gerakannya anggun seperti air. "Anakku," bisik Hawa. Suaranya lembut, tetapi memiliki lapisan gema yang dalam, seperti suara yang diucapkan di dalam gua batu. "Kau telah jauh, sangat jauh." Hawa memeluk Anya, dan untuk pertama kalinya, Rahmat melihat Anya menunjukkan reaksi anak itu bersandar pada ibunya. Dan hawa dingin di dalam ruangan seketika berkurang. Energi yang hilang dari Rahmat Sioliolah telah menemukan wadahnya kembali. Setelah memastikan putrinya aman, Hawa berdiri tegak. Mata emasnya kini beralih menatap Rahmat. Tatapan itu tidak penuh kemarahan yang membabi buta, melainkan penilaian yang tenang, dingin, dan teliti. Rahmat merasa telanjang, seolah-olah seluruh catatan utang, kecemasan, dan dosanya dibaca habis oleh tatapan itu. Rahmat, yang hanya seorang manusia biasa yang berlumur masalah, dihadapkan pada keagungan dan kekuasaan abadi. "Kau melanggar batas. Kau memasuki wilayah terlarang. Kau mengambil darah dari kaum kami," kata Hawa. Setiap kata-katanya mengambang di udara. Rahmat menunduk, lututnya lemas. "Maafkan saya. Saya melihat seorang anak menangis. Saya tidak tahu. Saya tidak berniat mencuri." Hawa tersenyum, senyum yang tidak mencapai mata emasnya. Senyum itu lebih menakutkan daripada teriakan. Niat fana tidak berarti apa-apa di hadapan hukum abadi. Manusia, anakku, Anya, berada dalam fase penyesuaian dimensi. Tubuh lemahnya dilepaskan di perbatasan sebagai umpan alami, memancing simpati dari hati fana yang rapuh. Rahmat terperangah. "Umpan? Jadi, Anda sengaja meninggalkannya?" "Ini adalah hukum alam kami. Untuk menstabilkan kehadirannya di alam fana, dibutuhkan energi kehidupan yang murni, dan kau, Rahmat, dengan hati nuranimu yang konyol, telah menyediakan wadah hangat itu selama 4 malam. Rahmat merasakan sakit menusuk di dadanya. Dirinya telah dieksploitasi oleh kebaikan hati sendiri. Dirinya bukan penyelamat, dirinya adalah batra yang dihabiskan. Hawa melangkah mendekat. Aroma melati itu membuat kepala Rahmat pusing. "Namun, aku menghormati apa yang disebut pertukaran. Kau telah menjaga anakku. Aku adalah ibu yang menghargai jasa. Aku harus mengimbangi pelanggaran yang kau buat, sekaligus menenangkan ketidakseimbangan energi yang kau ciptakan." Hawa mengulurkan tangan. Jari-jarinya ramping dan pucat. Kukunya berkilau seperti cangkang mutiara. Di telapak tangan Hawa, terdapat cahaya keperakan tipis yang perlahan membentuk sebuah objek. "Aku tahu apa yang kau dambakan, manusia Rahmat. Aku tahu kau tertekan oleh benda-benda fana yang kau sebut utang. Kau ingin kebebasan finansial, kehormatan, dan kenyamanan. Aku bisa memberikan itu. Berapa harga jiwamu yang lelah?" Hawa bertanya, nadanya dingin dan sinis. Rahmat, yang selama ini berjuang keras melawan kemiskinan dan utang yang mencekik keluarganya, tiba-tiba merasa semua rasa takutnya ditekan oleh kesempatan emas ini. Utang, itulah monster nyata Rahmat. Utang adalah hal yang membuat Rahmat hidup terisolasi di pos ini. Utang adalah hal yang membuat Rahmat mengabaikan pacarnya, mengabaikan ibunya. Kesempatan ini terlalu besar untuk dilewatkan. Sebuah pintu keluar, sebuah keajaiban. Saya ingin utang saya lunas. Semua utang keluarga saya. Dan saya ingin rezeki yang tidak pernah habis. Saya ingin kebebasan, bisik Rahmat, menelan ludah, mengorbankan semua prinsip rasionalnya dalam sekejap. Hawa tersenyum puas. Senyum kemenangan. Permintaan yang dangkal, tetapi mudah dipenuhi. Cahaya di tangan Hawa memadat. Ketika tangan Hawa terbuka, Rahmat melihat sebuah cincin perak berukir yang sangat indah. Cincin itu terlihat sangat tua, berukirkan pola sulur-suluran yang rumit dan tidak dikenal. Dengan batu permata kecil berwarna hitam pekat di tengahnya. Cincin itu memancarkan hawa dingin yang familiar, dingin yang sama yang dibawa oleh Anya.
Ini adalah imbalanmu Rahmat, cincin anugerah dunia. Selama cincin ini melingkari jarimu, rezeki, harta dan kemudahan fana akan mengalir padamu tanpa henti. Kau akan menjadi magnet kekayaan. Jelas Hawa. Namun, Hawa menambahkan syaratnya dengan nada yang jauh lebih tegas. Ada harga yang harus kau ingat. Cincin ini adalah ikatan. Ia adalah jembatan antara dunia kita dan duniamu. Kau harus selalu mengenakannya. Kau tidak boleh melepaskannya. Bahkan saat tidur, jika kau mencoba melepaskannya atau menghancurkannya, semua yang kau dapatkan akan kembali padaku, dan kau akan membayar sisanya dengan harga yang berbeda. Hawa mengulurkan cincin itu. Mata Rahmat terpaku pada kilauan perak itu. Rahmat melihat kebebasan finansial, wajah orang tua Rahmat yang bahagia, dan kehidupan baru yang bebas utang. Rahmat mengangguk tanpa ragu. Pria itu mengulurkan tangan kanannya. Hawa mengambil tangan Rahmat, dan jari-jarinya yang dingin seperti es menyentuh kulit Rahmat. Dinginnya Hawa jauh lebih tajam daripada dinginnya Anya. Begitu sentuhan terjadi, Rahmat merasakan sengatan yang sangat kuat, seperti listrik dingin yang menjalar dari jarinya naik ke lengan dan langsung menuju ke jantung. Kring kring kring. 3 suara lonceng kristal yang sama yang didengar Rahmat semalam terdengar lagi. Kali ini terasa sangat dekat, seolah-olah berdering di dalam telinga Rahmat. Cincin perak itu kini melingkari jari manis Rahmat. Rahmat menarik tangan, menatap cincin itu. Permukaan perak itu terasa sangat dingin, dan Rahmat bisa merasakan denyut halus dari batu hitam pekat di tengahnya. Hawa tersenyum, senyum penuh misteri yang menyimpan janji dan ancaman. Persetujuan selesai. Kau telah melayani, dan kau telah dibayar, manusia Rahmat. Sekarang, biarkan kami kembali ke tempat kami seharusnya. Hawa mengambil Anya yang berdiri di sampingnya. Begitu Hawa membalikan badan menuju pintu, Rahmat merasakan beban yang luar biasa terangkat dari bahunya. Kelelahan yang menghisap energinya selama 4 malam langsung menghilang, digantikan oleh gelombang energi segar dan kekuatan yang terasa asing. Rasa dingin di ruangan pun ikut lenyap, digantikan oleh kehangatan normal dari pemanas ruangan. Hawa dan Anya melangkah keluar dari pondok, masuk ke dalam kabut perak di luar. Rahmat berlari ke jendela, menempelkan wajahnya ke kaca yang sudah bersih dari embun. Rahmat melihat 2 siluet itu berjalan perlahan menuju alas purwa. Anya berjalan tegak di samping ibunya. Saat mereka melintasi sungai kecil, kabut perak itu mengikuti mereka, lalu menyelimuti mereka sepenuhnya, sebelum akhirnya menghilang, seolah-olah mereka baru saja ditarik ke dalam kanvas yang kosong. Hutan kembali gelap, suara jangkrik kembali bising. Hawa dan Anya lenyap tanpa jejak. Rahmat berdiri di tengah pondok yang kini terasa begitu kosong, begitu sepi. Rahmat melihat ke bawah, ke jari manisnya. Cincin perak itu tampak sangat nyata. Hawa telah pergi, tetapi Rahmat ditinggalkan dengan kenangan yang tidak dapat disangkal, dan sebuah janji yang melingkari jarinya. Janji kekayaan yang datang dengan ikatan dingin dan ancaman yang samar. Rahmat mematikan pemanas. Ia kembali ke kursi kerjanya, jantungnya masih berdebar. Rahmat harus mencoba cincin ini. Rahmat menyalakan laptop. Pria itu mencari situs lotre online yang sering ia mainkan untuk iseng. Memasukkan angka-angka yang secara acak muncul di benaknya. Angka yang tidak memiliki makna apapun. Tepat 5 menit setelah taruhan ditempatkan, ponsel Rahmat yang tadinya tidak memiliki sinyal tiba-tiba berdering, mengeluarkan bunyi notifikasi keras. Rahmat melihat layar. Selamat, akun Anda telah memenangkan hadiah utama lotre nasional senilai Rp5 miliar. Rahmat menjatuhkan ponsel. Napasnya tercekat. Dingin yang menusuk kini menjalar dari cincin perak itu. Bukan dingin yang menyakitkan, melainkan dingin yang tenang, dingin yang penuh otoritas. Cincin itu bekerja. Utang Rahmat yang mencapainya di tempat terpencil ini kini telah bertemu dengan imbalan gaib yang mengerikan. Rahmat tertawa histeris, tawa yang bercampur dengan isakan. Rahmat telah mendapatkan kebebasan. Namun, di balik tawa itu, ada suara bisikan yang dingin. Suara yang mengingatkan, kau telah membuat ikatan. Kau telah dibayar. Kau tidak sendiri lagi. Pagi pertama tanpa Anya adalah pagi yang sunyi, tetapi tidak lagi dingin. Rahmat terbangun dengan perasaan yang aneh. Tubuhnya terasa ringan, energinya kembali penuh. Seolah-olah 4 hari yang lalu hanyalah mimpi buruk yang panjang. Namun, ketika sinar matahari pagi menembus jendela pondok, pantulan cahaya pada jari manisnya memberikan pengakuan yang tak terhindarkan. Cincin perak berukir itu nyata, cincin itu terasa dingin. Bahkan di tengah hari yang terik, dinginnya menenangkan, dingin yang penuh janji. Dengan keberanian yang baru dan didorong oleh janji kekayaan, lelaki itu segera meninggalkan pos.
Pria di pondok itu tidak lagi peduli pada rutinitas atau kewajiban kerjanya. Rahmat menelepon atasan menggunakan ponsel yang sinyalnya tiba-tiba penuh. Mengajukan pengunduran diri mendadak dengan alasan masalah keluarga yang mendesak. Atasan Romet, yang biasanya keras dan menuntut, menerima pengunduran diri itu tanpa pertanyaan. Bahkan memberinya pesangon besar. Seolah-olah takdir sedang diatur oleh kekuatan yang tak terlihat. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, hidup Rahmat berubah total. Kemenangan lotre 5 miliar rupiah yang didapatkannya di pos terpencil hanyalah permulaan. Begitu uang itu masuk ke rekening, pintu-pintu kemudahan finansial seolah-olah terbuka lebar. Saham yang dibelinya secara acak melonjak nilainya keesokan harinya. Rekan lama yang telah lama menghilang tiba-tiba muncul menawarkan proyek pembangunan yang memberikan keuntungan ratusan kali lipat. Rahmat tidak perlu bekerja keras. Dia hanya perlu memilih jalur yang menguntungkan. Hal pertama yang dilakukan Rahmat adalah melunasi semua utang keluarga. Ia melihat air mata kebahagiaan ibunya, wajah lega adiknya. Kebebasan itu terasa manis. Dan Rahmat, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, merasa bahwa keberadaannya memiliki nilai. Pemilik cincin itu pindah ke kota besar, membeli sebuah penthouse mewah dengan pemandangan cakrawala. Tempat ia bisa melupakan kabut abadi alas purwa. Rahmat mengelilingi dirinya dengan kemewahan. Mobil sport mengkilap, pakaian desainer, dan makanan terbaik. Semuanya diperoleh dengan mudah, tanpa keringat, hanya dengan sentuhan cincin perak dingin di jari manisnya. Tetapi, di tengah euforia kekayaan, anomali kecil mulai muncul. Ini bukan anomali moneter, justru kebalikannya. Anomali ini berhubungan dengan harga di luar uang. Insiden pertama terjadi setelah Rahmat berhasil menyelesaikan transaksi pembelian villa megah di pinggiran kota. Keuntungan dari penjualan saham hari itu mencapai angka fantastis hampir 8 digit. Begitu notifikasi transfer masuk ke rekeningnya, Rahmat merasakan denyutan kuat dari cincin peraknya. Denyutan itu terasa seperti napas dingin yang dihirup oleh cincin tersebut. Saat Rahmat sedang merayakan kemenangannya dengan segelas wine mahal, Rahmat menyadari sesuatu yang hilang. Di meja samping tempat tidurnya, ia biasanya menyimpan sebuah jam tangan tua. Jam tangan itu adalah warisan sentimental dari kakeknya. Jam tangan yang menemani Rahmat melalui masa-masa sulitnya di pos penjagaan. Jam tangan itu tidak mahal, tetapi memiliki makna mendalam simbol ketekunan. Rahmat mencarinya. Ternyata jam tangan itu tidak hilang. Jam tangan itu ditemukan Rahmat tergeletak di lantai marmer kamar tidurnya. Kacanya pecah, berkiping-kaping, dan jarumnya patah pada pukul 11.00 waktu yang sama saat Hawa muncul di pondok Rahmat. Yang lebih aneh, rangka jam tangan itu terasa dingin, sangat dingin, seolah-olah baru saja dikeluarkan dari nitrogen cair. Rahmat merasa sedih, tetapi anehnya, kesedihan itu cepat menghilang, digantikan oleh suara dingin di benaknya. Kau punya uang untuk membeli 100 jam tangan yang lebih baik. Pria di kota itu mengabaikan insiden tersebut, menganggapnya sebagai kecelakaan yang tidak disengaja. Namun, pola itu terus berulang. Beberapa minggu kemudian, Rahmat membeli sebuah lukisan seniman lokal favoritnya, yang menampilkan pemandangan hutan pinus di bawah salju. Pemandangan yang mengingatkannya pada ketenangan palsu. Lukisan itu membuat Rahmat merasa damai. Beberapa jam setelah lukisan itu dipajang di ruang tamu, Rahmat mendapatkan keuntungan besar dari investasi properti baru. Cincin itu berdenyut kuat lagi. Keesokan paginya, ketika Rahmat masuk ke ruang tamu, lukisan itu masih tergantung. Namun, bagian kanvas yang menampilkan pohon pinus bagian yang paling disukai Rahmat telah terkoyak secara brutal. Robekan itu bersih dan aneh, bukan disebabkan oleh benda tajam. Tetapi seolah-olah energi dingin telah menghancurkan serat kanvas dari dalam. Rahmat mulai menyadari, setiap kali cincin itu memberikannya kekayaan, setiap kali ia mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan, ada harga non-moneter yang harus dibayar. Harga itu selalu berupa kerusakan atau hilangnya benda-benda yang memiliki nilai sentimental atau emosional. Bagi Rahmat, ini adalah mata uang gaib dari Hawa. Jini itu tidak mengambil uang, karena uang adalah sesuatu yang bisa dicetak dan diregenerasi. Jini itu mengambil sesuatu yang lebih berharga dan langka di dunia fana. Keterikatan emosional Rahmat. Rahmat mencoba menguji teorinya. Rahmat menyimpan sebuah foto lama tunangannya, Maya, di dalam laci meja kantornya. Foto yang paling Rahmat hargai. Foto itu adalah pengingat akan cinta yang murni dan tulus, cinta yang harus Rahmat korbankan demi membayar utang. Sore itu, Rahmat memenangkan lelang sebuah mobil antik langka dengan selisih harga yang sangat tipis. Sebuah keberuntungan yang absurd. Cincin di jari manis Rahmat berdenyut keras, terasa seperti denyut jantung kedua yang asing. Rahmat berlari ke laci, membuka laci itu dengan tangan gemetar.
Foto Maya masih di sana. Rahmat merasa lega sesaat. Namun, ketika Rahmat menyentuh foto itu, kertas foto itu hancur menjadi abu. Abu yang dingin dan berbau seperti debu kristal. Cinta, kenangan, dan harapan masa lalu Rahmat telah diuapkan menjadi ketiadaan. Si miliarder baru terduduk lemas di kursinya. Rahmat tidak bisa marah. Rahmat hanya merasakan kekosongan yang semakin membesar di dalam rongga dadanya. Kekayaan Rahmat bertambah setiap jam, tetapi dirinya semakin terpisah dari alasan ia menginginkan kekayaan itu di awal. Dampak cincin itu mulai meluas ke hubungan sosial Rahmat. Rahmat yang dulunya hangat dan humoris, kini menjadi pendiam dan dingin. Rahmat mencoba menebus waktu yang hilang dengan ibunya, membelikannya rumah besar dan perhiasan mahal. Tetapi setiap kali Rahmat mencoba memeluk ibunya, ibunya merasa Rahmat dingin. Tidak hanya suhu kulit Rahmat, tetapi juga sikap Rahmat. Ibunya mengeluh bahwa Rahmat sudah seperti orang asing, berbicara tentang uang dan properti, tetapi tidak pernah tentang perasaan. Maya, tunangan Rahmat, yang sempat Rahmat tinggalkan karena utang, kini Rahmat dekati lagi, memohon pengampunan dan menawarkan kemewahan. Maya terkejut melihat transformasi Rahmat dari pekerja tambang yang berjuang menjadi konglomerat muda. Maya mencoba menerima Rahmat. Namun, di tengah kencan mewah, saat Rahmat seharusnya merasa bahagia dan dicintai, yang Rahmat rasakan hanyalah keterasingan yang dingin. Rahmat tidak bisa lagi merasakan getaran cinta yang tulus. Tangan Rahmat yang dilingkari cincin terasa seperti penghalang es antara dirinya dan kehangatan Maya. Maya akhirnya meninggalkannya, bukan karena Rahmat tidak punya uang, melainkan karena Rahmat tidak lagi memiliki jiwa. "Kamu seperti patung, Rahmat," kata Maya sebelum pergi, matanya berkaca-kaca. "Kamu kaya, tapi kamu kosong. Kamu dingin seperti batu." Kalimat itu menusuk Rahmat. Dingin seperti batu. Kalimat yang sama yang diucapkan Rahmat saat pertama kali menyentuh Anya. Rahmat menatap cincin peraknya. Cincin itu sekarang terasa seperti bagian dari tulangnya sendiri. Batu hitam pekat di tengahnya Sioliala berdenyut dengan ritme yang lambat dan mantap. Setiap denyutnya adalah denyut kekosongan Rahmat. Rahmat mulai mencoba melepaskannya. Di kamarnya yang mewah, Rahmat mencoba memutar cincin itu, menariknya dengan jari lain. Cincin itu terasa seperti telah menyatu dengan kulitnya. Semakin keras Rahmat menarik, semakin dingin rasanya. Dan Rahmat merasakan sakit tajam menjalar ke seluruh lengannya. Peringatan keras dari Hawa. Rahmat tersadar pada malam yang sepi, menatap pantulan dirinya di jendela penthouse. Pantulan itu tampak pucat kebuobuan. Lingkaran hitam di bawah mata Rahmat kembali terlihat, persis seperti saat Rahmat kekurangan tidur di pos penjagaan dulu. Rahmat teringat Jono yang mengatakan Anya tidak memiliki bayangan. Kini, Rahmat yang kaya raya itu, Rahmat yang bebas utang, Rahmat yang memiliki segalanya, melihat pantulannya. Rahmat melihat ke matanya sendiri, dan yang Rahmat temukan adalah kekosongan yang dingin. Mata seorang pria yang kehilangan kemampuan untuk merasakan kehangatan sejati. Rahmat bukanlah manusia utuh lagi. Rahmat telah menjadi penghubung, sebuah jembatan antara dunia bunian dan dunia fana. Setiap kali uang masuk, jin itu mengambil pajak-pajak yang dibayar dengan esensi, dengan hati, dengan emosi, dengan segala sesuatu yang membuat Rahmat menjadi manusia Rahmat. Rahmat mengerti mata uang gaib itu sekarang. Harga yang dibayar bukan dengan uang, melainkan dengan diri Rahmat sendiri. Rahmat telah mendapatkan kekayaan, tetapi telah kehilangan dirinya. Dan Rahmat tidak bisa melepaskan cincin itu, karena Rahmat telah melihatnya. Kehancuran yang ditimbulkan oleh jin itu akan jauh lebih buruk jika Rahmat melanggar perjanjian. Rahmat yang terasing, di tengah kemewahan yang sunyi, kini mulai mencari jalan keluar. Mencari cara untuk memutus ikatan yang perlahan mengeringkan jiwanya. Sebelum Rahmat berubah menjadi patung yang sedingin Anya, perkataan terakhir Maya bergema di dalam penthouse mewah Rahmat. Menggema lebih keras daripada desingan kekayaan yang diperoleh setiap jam. "Kamu dingin seperti batu." Kalimat itu adalah vonis yang lebih menakutkan daripada kemiskinan. Rahmat, sang miliarder yang tersiksa, menghabiskan malam-malam tanpa tidur, berdiri di depan cermin besar. Bukan untuk mengagumi setelan mahal atau kulit yang kini terawat, melainkan untuk mencari bukti. Bukti bahwa ia masih manusia. Pria itu menyentuh pipinya sendiri. Kulitnya, yang seharusnya memancarkan panas tubuh normal 37°C, terasa sejuk, hampir sedingin marmer. Bukan dingin yang disebabkan oleh suhu ruangan, tetapi dingin yang konstitusional, berasal dari dalam. Cincin perak di jari manisnya bukan lagi terasa dingin. Kini cincin itu terasa seperti bagian dari jarinya. Seolah-olah tulangnya
telah diganti dengan perak padat. Dirinya mulai menunjukkan anomali yang lebih nyata daripada sekadar kehilangan empati. Suatu sore, Rahmat sedang bersiap untuk menghadiri pertemuan penting dengan investor asing. Ia mengenakan jam tangan smartwatch terbarunya. Begitu Rahmat mengunci tali jam di pergelangan tangan kirinya, jam tangan itu berkedip aneh. Lalu layar kristalnya langsung retak membentuk pola sarang laba-laba. Retakan itu muncul dari titik yang paling dekat dengan jari manis Rahmat. Rahmat mencoba jam tangan lain, jam tangan mekanik murni. Begitu Rahmat memakainya, jarum-jarum di dalamnya berputar liar selama beberapa detik, lalu berhenti total. Rahmat menyadari, energi dingin yang dipancarkan cincin itu telah merusak komponen elektronik dan mekanik sensitif. Sentuhan Rahmat, atau lebih tepatnya sentuhan energi bunian yang kini ia bawa, merusak tatanan fisik dunia fana. Lelaki kaya itu kini hidup dalam isolasi teknologi yang aneh. Ponselnya sering mati mendadak, laptopnya crash, dan bahkan sistem alarm di mobil mewahnya sering berbunyi tanpa sebab saat Rahmat berada di dekatnya. Rahmat mulai hidup dalam keheningan yang dipaksakan. Karena musik yang ia putar di speaker canggih pun sering menghasilkan desisan statik dingin. Setelah beberapa menit, Rahmat mencoba mengatasi perubahan ini dengan mencoba kembali ke hal-hal yang dulu ia nikmati. Rahmat memesan masakan terenak di kota, hidangan yang harganya bisa melunasi utang kecil. Rahmat mencoba menyuap makanan ke mulut. Makanan itu terasa hambar, seperti mengunyah debu dingin. Rahmat tidak lagi bisa merasakan kelezatan. Indera perasa Rahmat tumpul, digantikan oleh kesukaan yang aneh pada air putih yang sangat dingin, sedingin es yang baru mencair. Persis seperti Anya yang menolak gula. Tidur juga menjadi masalah. Rahmat tidak lagi membutuhkan tidur seperti manusia normal. Ia hanya berbaring mata terpajam. Dan yang Rahmat alami bukanlah mimpi, melainkan semacam meditasi dingin. Dalam kondisi antara sadar dan tidak, Rahmat tidak melihat memori masa lalunya, tetapi melihat gambar-gambar aneh, hutan yang diselimuti kabut perak, bangunan kristal yang tinggi menjulang tanpa pintu, dan wajah-wajah dingin yang indah. Itu adalah refleksi dari kota bunian, dan Rahmat mulai mengaksesnya melalui ikatan cincin tersebut. Perubahan Rahmat paling kentara terlihat oleh ibunya. Setelah Maya pergi, Rahmat sering mengunjungi ibunya, mencoba mengisi kekosongan dengan uang. Ibunya memelihara tanaman hias kesayangan, sebuah bonsai tua yang telah hidup puluhan tahun. Suatu hari, Rahmat duduk di sebelah bonsai itu, berbicara tentang proyek investasi terbarunya, semuanya tentang angka dan keuntungan, tanpa emosi. Rahmat tidak menyentuh tanaman itu, tetapi jari manisnya yang dilingkari cincin itu berada di dekat dahan. Keesokan paginya, ketika ibu Rahmat datang menyiram, sang bonsai telah layu sepenuhnya. Bukan layu karena penyakit atau kurang air. Bonsai itu telah mati mendadak. Daun-daunnya menguning dan rontok dalam semalam. Batangnya dingin dan rapuh. Ibunya menangis, tidak mengerti apa yang terjadi. Rahmat melihat layu itu, dan yang Rahmat rasakan bukanlah kesedihan atau penyesalan. Rahmat hanya merasakan ketenangan yang dalam. Rahmat menyadari dirinya telah menjadi anti kehidupan. Kehangatan Rahmat telah diisap, digantikan oleh energi bunian yang dingin, yang mematikan kehidupan fana di sekitarnya. Titik balik. Konfirmasi bayangan ketakutan Rahmat mencapai puncaknya pada suatu malam. Rahmat sedang berjalan di lobi penthouse yang temaram, di mana cahaya lampu spotlight yang kuat menciptakan bayangan tajam di lantai marmer putih. Rahmat melihat bayangan dirinya di depan. Kepala, bahu, dan tubuh Rahmat memproyeksikan bayangan hitam yang panjang dan jelas, semuanya normal. Namun, saat Rahmat melihat ke bawah, ke tangan kanannya yang dilingkari cincin perak berukir, ia terhenti. Tangan Rahmat yang lain kiri memiliki bayangan yang gelap dan padat, sesuai dengan sumber cahaya. Tetapi, jari manis Rahmat, tempat cincin itu melingkar, dan cincin itu sendiri tidak memiliki bayangan. Bagian jari itu terlihat seperti dipotong dari kegelapan, seperti lubang hampa di tengah bayangan gelap. Rahmat mengangkat tangannya ke arah cahaya. Cincin perak itu tampak bersinar samar, menyerap cahaya tanpa memantulkannya kembali ke lantai. Bayangan yang seharusnya dimiliki cincin itu lenyap, terpotong. Rahmat mengingat kata-kata panik Jono di pos penjagaan. Anak itu tidak punya bayangan. Miliarder itu menyadari kenyataan yang menusuk Anya sebagai makhluk jin. Tidak memantulkan bayangan karena tubuhnya terbuat dari api tanpa asap, dari esensi murni yang menyerap cahaya dimensi ini. Rahmat telah menjadi hybrid. Sebagian kecil dari fisiknya, terutama jari manisnya, telah berasimilasi dengan hukum fisika jin. Rahmat secara harfiah kehilangan bagian dari dirinya pada cahaya, sebagai pajak yang dibayarkan untuk kekayaan yang ia genggam. Kengerian itu nyata, lebih menakutkan daripada kehilangan uang. Rahmat telah menjadi makhluk perbatasan,
tidak sepenuhnya manusia, tetapi juga tidak sepenuhnya jin. Rahmat bisa melihat dunianya, tetapi dunia fana mulai memudarkan Rahmat, menolak hukum keberadaannya. Rahmat mencoba melepaskan cincin itu lagi. Rahmat memasukkan jarinya ke dalam es, mencoba menyusutkannya. Rahmat melumuri dengan sabun dan minyak. Cincin itu tidak bergerak. Cincin itu telah menjadi bagian integral dari anatomi Rahmat. Setiap kali Rahmat mencoba, rasa sakit yang dingin dan membakar menjalar. Diikuti oleh suara mendesis samar di telinga Rahmat, suara yang mirip bisikan kolektif di alas purwa. Rahmat tahu, jika Rahmat memutus cincin itu dengan paksa, ia tidak hanya akan kehilangan kekayaan, Rahmat akan kehilangan tubuhnya juga. Membayar sisa utang kepada Hawa dengan cara yang paling fundamental. Ketakutan Rahmat akhirnya membuahkan keberanian. Rahmat menyadari bahwa teknologi dan uang tidak dapat menyelamatkan Rahmat dari masalah yang berasal dari dimensi lain. Rahmat membutuhkan kekuatan yang juga berada di luar logika. Kekuatan spiritual. Rahmat, si skeptis yang menolak tahayul, kini harus kembali ke akar yang ia benci. Rahmat harus mencari kiai, ulama, atau ahli spiritual yang memiliki otoritas untuk menghadapi kekuatan dari alam yang tidak terlihat ini. Sebelum Rahmat sepenuhnya berubah menjadi patung porselen dingin, tanpa bayangan, tanpa hati, dan tanpa jiwa, Rahmat meninggalkan penthouse mewahnya, meninggalkan kekayaan yang diperoleh dengan mudah, tetapi membayar harga yang sangat mahal. Tujuannya adalah desa terdekat dari kota, tempat yang dikabarkan memiliki seorang kiai sepuh yang menguasai ilmu kuno. Seseorang yang mungkin memahami bahasa mata uang gaib dan cara membatalkan ikatan darah yang mengikat Rahmat. Langkah Rahmat yang kini dingin dan tanpa emosi adalah langkah pertama menuju penebusan atau menuju kegelapan yang lebih dalam. Meskipun memiliki armada mobil mewah, Rahmat memilih sedan hitam yang paling sederhana untuk melakukan perjalanan pencarian spiritualnya. Pria yang terperangkap itu mengemudi sendiri, membiarkan jalanan yang berkelok-kelok membawanya menjauh dari gemerlap kota yang dingin. Setelan mahalnya, jam tangan yang rusak, dan cincin perak dingin di jari manisnya adalah seragam ironi yang Rahmat kenakan. Kekayaan material sebagai kulit luar, kekosongan spiritual sebagai inti. Tujuan Rahmat adalah sebuah desa tua di kaki gunung, jauh dari jangkauan sinyal telepon dan ambisi duniawi. Di sana, tinggal Kiai Nur, seorang ulama sepuh yang terkenal tidak mencari ketenaran, tetapi memiliki pemahaman mendalam tentang tatanan dimensi. Kiai itu hanya menerima tamu jika beliau berkenan, dan Rahmat tahu kedatangannya adalah pertaruhan terakhir. Begitu Rahmat tiba di padepokan Kiai Nur, dirinya dihadapkan pada kontras yang tajam. Padepokan itu adalah bangunan kayu sederhana yang dikelilingi kebun rempah-rempah yang rimbun. Di udara tercium bau kopi pahit dan tanah basah. Bau yang membumi, sangat berlawanan dengan aroma melati yang mematikan. Rahmat disambut oleh seorang santri muda yang membawa mangkuk air hangat. Santri itu tidak menunjukkan rasa kagum pada penampilan Rahmat yang mewah. Justru, santri itu menatap Rahmat dengan tatapan kasihan yang mendalam. "Kiai Nur sudah menunggu Anda, Tuan. Beliau tahu Anda datang," kata santri itu pelan. Rahmat membeku. "Tahu? Bagaimana beliau tahu?" "Aura dingin Anda mendahului Anda, Tuan. Aura itu mematikan beberapa tunas jahe di kebun," jawab santri itu, menunjuk ke petak jahe yang daunnya tiba-tiba menguning di dekat Rahmat berdiri. Si miliarder itu menunduk. Bukti kebenaran mengerikan itu terus mengejarnya. Rahmat diantar masuk ke ruangan utama yang hanya diterangi oleh lampu minyak. Di tengah ruangan, duduklah Kiai Nur di atas tikar pandan. Kiai itu adalah pria tua dengan janggut putih panjang. Matanya tajam namun tenang, memancarkan kedamaian yang mendalam. Begitu Rahmat duduk, Kiai Nur menghela napas panjang. Kiai itu tidak meminta Rahmat menjelaskan. Beliau hanya menatap jari manis Rahmat. "Imbalan dari Hawa sang ratu kabut," bisik Kiai Nur. Suaranya serak tetapi tegas. "Anugerah dunia yang dibayar dengan esensi kehidupan. Kau membiarkan anak jin yang lemah tinggal di bawah atapmu. Itu adalah persembahan darah yang paling murni." Rahmat terperangah. Kiai itu tahu semuanya. Tanpa perlu Rahmat berucap sepatah kata pun, Saya tidak tahu itu umpan. Saya hanya menolong." Rahmat membela diri. Suaranya terdengar putus asa. "Kebaikan hatimu adalah mata uang paling mahal bagi mereka," balas Kiai Nur. Matanya menembus kedalaman jiwa Rahmat. "Kau telah membuat ikatan 3 malam. Cincin itu hanyalah simbol perjanjian. Kau meminta kekayaan, Hawa memberikannya. Tapi ia tidak mengambil uangmu. Ia mengambil waktu dan perasaanmu." Kiai Nur menjelaskan, energi bunian yang disalurkan melalui cincin perak itu bersifat entropi energi yang menciptakan ketertiban kekayaan, keuntungan di satu sisi,
tetapi harus dibayar dengan kekacauan dan dinginnya kehidupan di sisi lain. Setiap kali kau mendapat keuntungan finansial yang besar, cincin itu tidak berdenyut karena ia mengeluarkan uang. Ia berdenyut karena ia mengisap tawa energi, ikatan emosionalmu, kehangatan jiwamu, dan yang paling mengerikan, durasi kehidupan yang tersisa di tubuhmu. Jelas Kiai Nur. Rahmat merasa darahnya mengering. Durasi kehidupan? Ya, kekuatan jini itu bersifat abadi. Kekayaan yang kau peroleh tanpa usaha adalah kekayaan yang melampaui waktu. Untuk menyeimbangkannya, cincin itu mengambil tahan-tahan sisa usiamu. Kau kaya, Rahmat, tetapi kau akan mati muda. Dan sebelum itu, kau akan menjadi patung es tanpa emosi. Sebuah penghubung yang sempurna bagi mereka, ungkap Kiai Nur, menunjuk jarum jam kuno yang berdetak pelan di dinding. Kita harus melepaskannya. Kiai, tolong saya, pinta Rahmat, kini berlutut memohon. Rasa dingin itu semakin kuat menusuk tulang. Kiai Nur mengangguk perlahan. Aku akan mencoba, tetapi ketahuilah, perjanjian yang dibuat di alas purwa di perbatasan adalah perjanjian yang sangat kuat, terutama dengan Ratu Kabut. Kiai Nur meminta Rahmat untuk menjulurkan tangan kanannya. Kiai itu mengambil sebotol kecil air yang telah didoakan, menuangkannya ke cincin perak itu, dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang dalam dan bergetar, suara yang mengandung kekuatan ribuan tahun. Saat Kiai Nur mencapai puncak lantunan, tiba-tiba, ruangan itu bergetar. Lampu minyak padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan mutlak. Dingin yang dikeluarkan cincin itu menjadi tak tertahankan, seolah-olah suhu ruangan telah turun drastis, hingga di bawah titik beku. Cincin perak berukir di jari Rahmat bersinar. Batu hitam pekat di tengahnya memancarkan kilatan emas cair. Kilatan yang persis sama dengan mata Hawa. Energi dingin itu meledak keluar dari cincin, merobohkan vas bunga keramik di sudut ruangan, membekukan air di mangkuk yang diberikan santri tadi. Kiai Nur mengerang. Pria sepuh itu merasakan sakit yang menusuk di dada, merasakan perlawanan energi bunian yang sangat besar. Kiai itu menghentikan lantunannya. Terengah-engah. Begitu lantunan berhenti, cahaya emas lenyap, dinginnya mereda menjadi suhu dingin normal cincin. Ruangan kembali tenang. Dia melindunginya, bisik Kiai Nur, sambil memegang dadanya. Cincin itu telah berasimilasi dengan dagingmu. Upaya untuk menghancurkannya secara spiritual akan berisiko membunuhmu. Ikatan ini tidak bisa diputus dengan paksa Rahmat. Ia adalah kontrak yang harus diselesaikan. Rahmat putus asa. Jadi, saya harus mati dengan cincin ini, Kiai? Kiai Nur menggelengkan kepala. Tidak, kita harus membalikkan mata uang gaibnya. Hawa mengambil tawa ikatan emosional karena ia menghargai hal itu. Itu adalah mata uang yang paling murni di dunia manusia. Kita harus membayar utang spiritual Nia. Tetapi dengan syaratmu sendiri. Bagaimana caranya? Saya tidak punya apa-apa lagi yang berharga, kata Rahmat, mengingat semua kenangan yang telah diuapkan oleh cincin itu. Kiai Nur menyalakan kembali lampu minyak. Dengarkan baik-baik, Rahmat. Kau telah kehilangan keterikatan emosionalmu. Itu berarti sebagian dari dirimu sudah tidak lagi terikat pada dunia ini. Kita akan memanfaatkan kekosongan itu. Hawa menuntut benda-benda yang memiliki nilai emosional bagimu. Kita harus memberikan kepadanya benda yang memiliki nilai emosional bagi dunianya, tetapi sama sekali tidak berarti bagimu. Kiai Nur mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya intens. Engkau harus menemukan satu benda, sebuah relik manusia yang tercipta dari puncak pengorbanan, cinta, atau kepedihan manusia, sesuatu yang memiliki tawak tertinggi. Cari relik yang memiliki energi emosional paling murni dan paling kuat di dunia fana ini. Apapun yang memiliki ikatan emosional yang kuat dari manusia lain, itu akan menjadi santapan yang tak tertahankan bagi Ratu Kabut. Tetapi syaratnya, Kiai Nur menekankan, kau, Rahmat, tidak boleh memiliki ikatan emosional sedikit pun pada benda itu. Itu harus menjadi hadiah netral dengan nilai emosional tertinggi. Rahmat mengerti. Ia harus mencari persembahan pengganti. Sebuah benda yang penuh dengan emosi manusia untuk mengimbangi emosi yang telah dicuri dari dirinya. Benda itu akan menjadi umpan balik, sebuah pajak yang dibayarkan ke dunia jini, bukan dari jiwanya melainkan dari tatanan fana. Jika kau berhasil menemukan relik itu, kau harus membawanya kembali ke batas alas purwa. Ke tempat kau menemukan Anya, kau persembahkan benda itu kepada Hawa. Jika ia menerimanya sebagai pembayaran utang spiritual yang lebih besar dari dirimu, ikatan 3 malam akan putus. Jika tidak, Kiai Nur berhenti, maka kau telah memilih jalan yang Hawa inginkan sejak awal. Rahmat berdiri. Kedinginan di tubuhnya terasa lebih kuat, tetapi kini diiringi oleh tujuan baru. Rahmat harus memulai perjalanan baru, bukan untuk mencari uang, tetapi untuk mencari relik emosi murni, sebuah komoditas yang jauh lebih langka
Daripada semua kekayaan yang ditawarkan cincin perak itu, Rahmat telah menjadi pemburu harta karun yang paling tidak mungkin. Mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli. Sesuatu yang telah ia hilangkan dari dirinya sendiri. Perintah Kiai Nur terdengar sederhana, tetapi realitasnya hampir tidak mungkin. Temukan relik manusia dengan tawak tertinggi, tetapi jangan libatkan emosimu sendiri. Bagi orang lain, pencarian ini akan menjadi perjalanan empati dan koneksi. Bagi Rahmat, perjalanan itu adalah ujian dingin, mencari kehangatan yang tidak bisa ia rasakan. Si miliarder itu kembali ke Jakarta. Tetapi kali ini ia mengabaikan penthouse megah dan kemewahan. Rahmat berdiam di sebuah kamar hotel sederhana, tempat ia dapat membatasi kerusakan elektronik yang disebabkan oleh energi cincin. Rahmat menggunakan kekayaannya yang masih mengalir tak terbendung sebagai alat logistik. Rahmat, sang pemuda tanpa jiwa, memulai penelitian. Relik dengan tawak tinggi berarti benda-benda yang telah menyaksikan dan menyimpan puncak emosi manusia. Rahmat menyusun daftar mahkota raja yang dipakai saat pengkhianatan besar. Surat cinta terakhir dari medan perang, atau artefak yang terselamatkan dari bencana besar. Rahmat menyadari bahwa ia tidak bisa mengandalkan perasaan. Rahmat harus mengandalkan logika murni dan data. Seperti seorang analis keuangan yang mencari aset paling berharga. Pilihan pertama, surat cinta dari medan perang. Rahmat terbang ke Belanda, tempat sebuah museum militer terkenal menyimpan koleksi surat-surat peninggalan Perang Dunia II. Sebuah surat tertentu menarik perhatian Rahmat, surat cinta terakhir seorang tentara muda kepada istrinya sebelum ia dieksekusi. Cerita di baliknya sangat tragis dan menyentuh, penuh dengan keputusasaan, keberanian, dan janji abadi. Dengan uang tak terbatas, Rahmat mencoba membeli surat itu. Direktur museum, seorang wanita tua yang sangat bersemangat tentang sejarah, menolak. Ini bukan soal uang, Tuan Rahmat, katanya. Surat ini adalah pengingat akan cinta yang tulus, pengorbanan tertinggi. Kami tidak menjual jiwa. Rahmat mencoba menyentuh surat itu. Saat jari manis Rahmat yang dilingkari cincin mendekat, surat di dalam kotak kaca pelindung tiba-tiba bergetar. Kaca itu mengeluarkan bunyi retakan halus, dan udara di sekitarnya terasa sangat dingin. Energi bunian Rahmat berusaha mengisap tawak surat itu, merusak media fisiknya. Rahmat menarik tangannya. Direktur museum itu gemetar, menatap Rahmat dengan tatapan curiga. Rahmat segera pergi. Rahmat gagal. Kegagalannya membuktikan bahwa relik itu memang memiliki tawak yang kuat, tetapi cincin itu terlalu agresif. Cincin itu akan menghancurkan persembahan sebelum Rahmat bisa membawanya ke Hawa. Rahmat kembali ke Indonesia dengan frustrasi. Waktu terus berjalan. Garis keabu-abuan di wajahnya semakin jelas, dan kedinginan batinnya semakin menusuk. Rahmat tahu ia harus mencari relik yang dilindungi secara spiritual atau fisik, tetapi yang energinya dapat ia kendalikan. Pilihan kedua, peninggalan bencana alam. Pencarian Rahmat membawanya ke sebuah desa yang pernah dilanda tsunami dahsyat. Di sana, sebuah rumah kecil diubah menjadi museum yang berisi puing-puing, simbol pengorbanan dan kehilangan. Rahmat tertarik pada sebuah boneka kain lusuh yang ditemukan di bawah reruntuhan. Boneka itu milik seorang gadis kecil yang mengorbankan diri untuk menyelamatkan adiknya, dan boneka itu adalah satu-satunya benda yang tersisa. Rahmat melihat boneka itu. Boneka itu menyimpan kepedihan dan pengorbanan, dua emosi manusia paling kuat. Rahmat mendekat. Boneka itu terasa hangat. Kehangatan ini sangat asing bagi Rahmat yang selalu dingin. Menggunakan koneksi yang ia beli, Rahmat mengatur pertemuan dengan ibu dari gadis kecil itu. Rahmat menawarkan sejumlah uang yang fantastis, cukup untuk membangun seluruh desa baru. Ibu itu, dengan mata yang tenang dan penuh penerimaan, menolak uang Rahmat. Boneka ini bukan milik saya, Tuan. Ini milik seluruh desa. Ini pengingat bahwa cinta itu nyata, bahkan dalam kematian. Kami tidak menjual pengorbanan. Rahmat merasa aneh. Rahmat tidak merasakan kesedihan, tetapi Rahmat merasakan kekuatan yang tak terlihat mengelilingi boneka itu. Tawak itu terlalu kuat, terlalu suci. Kiai Nur telah mengatakan bahwa Rahmat tidak boleh terikat emosional pada benda itu. Jika Rahmat berhasil mengambilnya, Rahmat takut ia akan menjadi sasaran pembalasan dari aura positif yang kuat itu. Rahmat meninggalkan desa itu dengan rasa hampa yang diperbarui. Ia menyadari, relik itu tidak boleh terlalu terang cinta murni, atau terlalu gelap pengkhianatan murni. Ia harus mencari sesuatu yang kompleks dan terisolasi, sebuah emosi yang terperangkap, keputusan akhir. Cawan porselen patah. Pencarian Rahmat yang putus asa berakhir di sebuah toko barang antik kuno, di sebuah gang sempit,
jauh dari gemerlap kota. Toko itu milik seorang kolektor eksentrik yang terisolasi dari dunia luar. Rahmat menemukan sebuah cawan porselen dinasti Qing yang indah. Cawan itu hampir sempurna, tetapi memiliki cacat. Sebuah retakan tipis yang membentang dari bibir cawan hingga ke dasar. Retakan yang membuatnya tidak bisa digunakan lagi sebagai wadah. Cawan yang patah itu, tanya Rahmat kepada kolektor. Berapa harganya? Kolektor itu tersenyum sedih. Itu tidak ternilai harganya, Tuan. Itu adalah hadiah pernikahan dari pangeran kepada permaisuri. Mereka saling mencintai, tetapi politik memisahkan mereka. Permaisuri, dalam keputusasaan, memecahkan cawan itu menjadi dua. Dia memegang satu bagian, dan pangeran memegang bagian yang lain, sebagai simbol bahwa cinta mereka rusak, tetapi tetap terhubung. Bertahun-tahun kemudian, pekahan-pekahan itu disatukan kembali dengan teknik emas, tetapi retakan itu tetap ada. Kolektor itu menambahkan, cawan ini menampung emosi paling tragis, cinta yang tak terpenuhi, dan keputusan untuk menghancurkan demi menjaga koneksi. Itu adalah tawak dari penyesalan abadi. Rahmat merasakan denyutan cincinnya. Denyutan itu tidak agresif, tetapi penasaran. Penyesalan abadi emosi yang dingin, yang dekat dengan kekosongan yang Rahmat rasakan. Emosi ini adalah emosi yang cocok untuk Hawa. Karena Bunyan adalah makhluk yang terasing dan sering dilanda penyesalan. Rahmat menggunakan seluruh kekayaan dan pengaruhnya, tidak untuk membeli, tetapi untuk menukar. Rahmat memberikan kolektor itu sebuah artefak langka lain yang memiliki nilai sejarah, tetapi tidak memiliki kisah emosional. Rahmat berhasil mendapatkan cawan porselen patah itu tanpa membeli dengan uang dan tanpa memiliki ikatan sentimental sedikitpun. Cawan itu kini berada di tangannya, memancarkan aura dingin yang berbeda, bukan dinginnya es, tetapi dinginnya kesepian yang mendalam. Rahmat menatap cincinnya. Cincin itu terasa tenang di samping energi cawan. Rahmat telah menemukan persembahan netral dengan tawak yang diinginkan Ratu Kabut. Perjalanan Rahmat kini telah selesai. Ia harus kembali ke Alas Purwa. Perjalanan kembali ke Alas Purwa adalah perjalanan ke masa lalu Rahmat, tetapi tanpa nostalgia. Jalanan yang dahulu terasa panjang dan penuh harapan, kini terasa singkat dan dingin. Rahmat mengendarai mobilnya, fokusnya setajam silet, tanpa rasa takut atau cemas, hanya menjalankan misi yang diperintahkan Kiai Nur. Di kursi penumpang, cawan porselen patah terbungkus sutra, memancarkan aura melankolis yang hampir dapat disentuh. Cawan itu adalah penyesalan abadi, dan Rahmat adalah wadah kekosongan. Kombinasi yang sempurna untuk menarik perhatian Ratu Kabut. Begitu mobil Rahmat memasuki batas hutan yang ditandai oleh pohon beringin tua yang dahulu ia potong cabangnya, Kabut abadi langsung menyambutnya. Kabut itu tebal, berwarna perak, dan terasa jauh lebih dingin daripada yang Rahmat ingat. Namun, kali ini, dinginnya kabut tidak menusuk Rahmat. Itu terasa seperti rumah baru Rahmat yang menenangkan. Rahmat memarkir mobilnya di tempat yang sama. Pos penjagaan tua itu kini terlihat lebih menyedihkan. Dinding kayu lapuk, atapnya berlubang, dan tanaman merambat melahap strukturnya. Waktu di sini seolah-olah berjalan mundur, atau mungkin tidak bergerak sama sekali. Pria tanpa jiwa itu melangkah keluar, menggenggam cawan porselen patah. Cincin perak berukir di jarinya berdenyut-denyut liar. Denyutan itu bukan lagi karena pengisapan, melainkan karena kegembiraan yang dingin menyambut pertemuan dengan tuannya. Rahmat berjalan ke tengah pondok. Ia meletakkan cawan porselen patah di atas meja kayu yang rapuh. Suara porselen yang bersentuhan dengan kayu lapuk bergema aneh di keheningan hutan yang diselimuti kabut. Rahmat menunggu. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, hanya keheningan kosmik yang menekan. Suhu udara terus turun, dan bahkan lumut di dinding pondok mulai diselimuti embun beku tipis. Tiba-tiba, kabut abadi di pintu pondok mulai berkumpul. Kabut itu tidak hanya melayang, kabut itu bergerak dengan tujuan, memilih dirinya menjadi bentuk yang elegan dan menjulang. Dari pusaran perak itu, Hawa muncul. Hawa terlihat jauh lebih megah dan menakutkan daripada saat Rahmat pertama kali melihatnya. Ia mengenakan gaun perak yang bertahtakan permata dingin, dan di kepalanya, mahkota perak tinggi bersinar dengan cahaya emas yang mematikan. Matanya, yang dulunya adalah kilatan emas cair, kini adalah dua pusaran kabut perak yang melihat menembus Rahmat. Kau kembali, manusia Rahmat. Suara Hawa terdengar tidak seperti kata-kata, tetapi seperti melodi es yang membeku di udara. Aku tidak menduga kau akan bertahan lama, atau kau akan memiliki kecerdasan untuk mencari jalan keluar. Hawa melangkah maju. Lantai kayu di bawahnya tidak berbunyi, seolah-olah ia melayang. Kiai Nur benar, jin memiliki kekuasaan atas hukum fisik di perbatasan ini. Aku datang untuk menyelesaikan kontrak, kata Rahmat. Suaranya datar,
tanpa ketakutan yang seharusnya dimiliki seorang manusia. Kekosongan batinnya menjadi perisai terkuatnya. Hawa mengalihkan tatapannya dari Rahmat ke benda di atas meja. Tangannya yang ramping, yang ditutupi sarung tangan perak, terulur ke cawan porselen patah, sebuah relik penyesalan abadi. Bisik Hawa, nadanya mengandung rasa ingin tahu yang dingin. Cinta yang terlalu kuat untuk dilepaskan, namun terlalu rusak untuk dipertahankan. Emosi yang terperangkap dalam retakan abadi. Tawak yang sungguh lezat, Hawa tidak menyentuh cawan itu. Ia hanya membiarkan energi dingin dari dirinya menyelimutinya. Kilatan emas di mata Hawa berputar lebih cepat, mengisap energi yang dipancarkan oleh cawan itu. Ini adalah persembahan pengganti, kata Rahmat, mengikuti instruksi Kiai Nur. Cawan ini mengandung esensi emosi manusia yang lebih abadi dan lebih berharga daripada sisa-sisa durasi kehidupan dan perasaan yang tersisa di dalam diriku. Ambil ini dan batalkan ikatan 3 malam. Rahmat mempresentasikan kasusnya dengan logika dingin, menghitung nilai tawar-menawar spiritual seperti ia menghitung nilai saham. Hawa tertawa, tawa yang terdengar seperti pecahan kaca yang jatuh ke lantai es. Kau belajar dengan cepat, manusia. Kekuatan yang kuberikan kepadamu telah mengikis jiwamu, tetapi itu juga mengasah akalmu. Kau tidak lagi meminta pengampunan, kau menuntut pertukaran nilai. Ambil ini, desak Rahmat, hentikan pengisapan, bebaskan aku. Hawa memejamkan mata, dan kabut perak di sekitar mereka semakin tebal, melahap seluruh pondok. Baiklah, kontrak adalah kontrak, ujar Hawa. Aku mengambil relik. Sebagai gantinya, aku akan mengambil apa yang tersisa dari simbol ikatan ini. Hawa membuka matanya. Pusaran kabut di matanya berputar cepat, dan kilatan emas murni yang sangat tajam menyambar ke arah jari manis Rahmat. Kilatan itu bukan api, melainkan esensi bunian murni yang panas dan dingin secara bersamaan. Cincin perak berukir itu, yang telah menyatu dengan daging Rahmat, tiba-tiba bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan. Rasa sakit yang Rahmat rasakan melampaui segala rasa sakit fisik yang pernah Rahmat alami. Itu adalah rasa sakit ketika es mencair dan terbakar pada saat yang sama. Rasa sakit ketika logam yang telah menjadi tulang tiba-tiba ditarik paksa keluar dari jiwa Rahmat. Rahmat mengerang. Ini adalah kali pertama Rahmat mengeluarkan suara kesakitan sejak ia menjadi dingin. Tangan kanannya bergetar hebat. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, cincin itu meleleh. Perak itu mengalir dari jarinya seperti air raksa yang memancarkan cahaya perak, lalu menguap menjadi gumpalan kabut perak yang langsung diisap oleh Hawa. Di jari manis Rahmat, yang tersisa hanyalah bekas luka bakar yang dalam, berwarna hitam pekat dan dingin. Hawa menarik tangannya. Ia memegang cawan porselen patah, dan di mata kabutnya tampak kepuasan yang murni dan dingin. Ikatan 3 malam telah terputus, kata Hawa. Kau membayar utang spiritualmu dengan penyesalan abadi yang lebih agung daripada dirimu yang fana. Kau bebas, manusia Rahmat. Sekarang, pergilah. Hawa melayang ke belakang, dan kabut abadi di sekitarnya mulai menghilang, membuka jalan keluar. Rahmat berdiri terengah-engah, merasakan darah hangat yang telah lama hilang kini mengalir kembali ke jarinya. Cincin itu hilang. Kekuatan dingin yang dulu membuat Rahmat kaya raya kini lenyap. Namun, Rahmat tidak merasakan euforia. Rahmat tidak merasakan kebahagiaan. Rahmat melihat ke dalam dirinya, dan yang ia temukan adalah kekosongan yang Kiai Nur jelaskan. Cincin itu telah mengambil terlalu banyak. Rahmat telah mendapatkan kembali jiwanya, tetapi kehangatan emosinya telah lama diuapkan. Rahmat telah bebas, tetapi Rahmat tetap dingin. Hawa melihat kepedihan tanpa ekspresi Rahmat. Kau mendapatkan kebebasan, tetapi kau membayar harganya. Kekayaanmu akan tetap bersamamu itu adalah berkah abadi dari bunian. Tetapi ketahuilah, manusia Rahmat, dinginnya kabut akan selalu menjadi bagian dari dirimu. Kau melihat kegelapan, Rahmat, tetapi kau memilih cahaya. Itu membuatmu istimewa. Dan untuk itu, Hawa tersenyum, senyum yang sama dinginnya dengan salju abadi. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Rahmat. Aku memberikanmu anugerah terakhir. Di antara kekayaanmu, kau akan selalu melihat jejak kabut kami. Gunakan akal dinginmu, dan jangan pernah lagi menginginkan apa yang tidak bisa dibayar dengan uang, melainkan dengan dirimu. Tiba-tiba guncangan keras menghantam pondok. Pondok itu roboh, dan kabut abadi tersedot ke dalam pusaran cepat, membawa Hawa dan cawan porselen patah itu bersamanya. Rahmat ditinggalkan sendirian di puing-puing pondok yang kini kembali diselimuti kabut hutan normal yang lembab. Jari manisnya sakit, dan di dadanya, kekosongan itu bersemayam, dingin dan tenang. Rahmat bebas, miliarder sejati, tetapi ia harus menghadapi dunia fana tanpa hati yang dulu ia miliki. Waktu melompat,
6 tahun kemudian, di puncak gedung pencakar langit tertinggi di Asia Tenggara, di ruang dewan berpanel kayu eboni yang mengkilap, duduklah Rahmat. Bukan lagi pekerja tambang yang terhimpit utang, melainkan CEO Rahmat Group, sebuah konglomerat global dengan kekayaan yang tak terukur. Rahmat sukses secara absolut. Berkah abadi Hawa adalah kenyataan. Kekayaan yang ia peroleh tidak pernah berkurang, justru berlipat ganda dengan kecepatan geometris. Rahmat Group dikenal karena keputusan investasinya yang sempurna dan tanpa emosi. Rahmat tidak pernah berinvestasi berdasarkan harapan, keserakahan, atau sentimen. Ia hanya melihat angka dan pola dengan kejelasan kristal yang menakutkan. Inilah anugerah terakhir Hawa, jejak kabut. Ada jejak kabut di pasar real estate di sini. Rahmat akan berbisik dalam rapat. Suaranya tenang, nadanya datar, tidak ada yang mengerti istilah itu. Tetapi semua orang tahu, itu berarti jual sekerong. Rahmat memiliki kemampuan unik untuk melihat melampaui hiruk-pikuk pasar. Ia melihat struktur dan kelemahan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Biasa seolah-olah energi bunian telah memberinya visi termal ke dalam tatanan dunia fana. Ia melihat kekacauan yang akan datang sebelum kekacauan itu terwujud. Ia menjadi predator logis yang sempurna, tidak pernah serakah, tidak pernah takut, dan karena itu selalu menang. Namun, harga dari kebebasan itu terus dibayar dengan cara yang dingin. Kekosongan abadi. Rahmat tinggal di penthouse baru yang lebih besar, tetapi ia hidup sendirian. Ia telah mencoba membina hubungan, mencoba menemukan kembali kehangatan yang hilang. Tapi setiap wanita, setiap teman baru, menjauh. Mereka semua mengucapkan hal yang sama seperti Maya. Kamu kaya, Rahmat, tapi kamu dingin seperti patung. Hubungannya dengan ibunya pun tetap jauh. Rahmat memastikan ibunya hidup dalam kemewahan total. Tetapi ia tidak bisa memeluknya tanpa ibunya merasakan kesejukan tak wajar di kulit Rahmat dan kekosongan dalam tatapan Rahmat. Rahmat menyadari, ia tidak lagi bisa merasakan cinta atau sukacita. Ketika ibunya meninggal beberapa tahun setelahnya, Rahmat mengatur pemakaman yang termegah. Tetapi ia berdiri di samping makam itu, tanpa air mata, tanpa kesedihan, hanya logika bahwa sebuah unit telah selesai. Di jari manisnya, bekas luka bakar hitam itu tetap ada. Dingin saat disentuh, menjadi satu-satunya peninggalan fisik dari ikatan 3 malam. Bekas luka itu adalah pengingat konstan. Cincin itu telah pergi, tetapi harga yang dibayarnya menetap. Pada suatu malam, Rahmat berdiri di balkon penthouse Naya, menatap kerlap-kerlip lampu kota di bawah. Ia kaya, ia bebas dari utang spiritual. Ia memiliki durasi kehidupan manusia normalnya kembali, tetapi ia menjalani sisa waktu itu sebagai wadah dingin. Ia telah memilih jalan yang Hawa gambarkan. Cahaya memutus ikatan spiritual yang ia capai dengan akal dingin logika murni. Tetapi ia tidak bisa lepas dari kabut kekosongan emosional yang kini menjadi sifat dasarnya. Rahmat tersenyum tipis. Sebuah ekspresi yang jarang dan terlihat seperti pecahnya es di permukaan air. Ia telah mengalahkan Ratu Kabut dengan mata uangnya sendiri. Nilai spiritual netral. Ia telah membuktikan bahwa logika dan akal dingin dapat mengalahkan kekuatan gaib. Namun, dalam kemenangan itu, ia menemukan kekalahan yang paling mendalam. Ia menjadi persis seperti makhluk yang ia coba tolong, dan ratu yang ia coba lawan makhluk yang terasing. Hidup abadi dalam keheningan yang dingin, menyaksikan dunia dari kejauhan, tidak dapat berpartisipasi dalam kehangatan yang membuat kehidupan manusia bernilai. Rahmat, sang miliarder dingin, menjalani hidupnya yang sempurna secara finansial, tetapi hampa secara emosional. Sebuah monumen bisu bagi janji yang dibayar dengan esensi jiwa. Sebuah kisah tentang bagaimana membantu seorang anak jin membawa berkah abadi dan pengasingan abadi.